Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang banget saya bisa diajak oleh Debbie. Jadi Pak Menteri yang sangat saya hormati, beserta Bro Teguh Ananta Wikrama, selaku Wakil Ketua Umum Kadin bidang UKM dan Koperasi, teman-teman pembicara hebat dan juga para peserta ya, para CEO, para penggiat pariwisata yang sangat luar biasa yang semua hadir pada malam ini dari berbagai platform medsos. Sungguh ini suatu kegairahan yang sangat luar biasa Pak Menteri. Karena saya tadi udah ngomong juga dengan Bro Teguh bahwa akhir-akhir ini saya nggak tahu apakah karena Bro Sandi yang step in gitu, turun langsung, sehingga saya di mana-mana saya berkeliling Indonesia membantu pengembangan investasi dan pariwisata. Semua orang ingin minta ketemu dengan Pak Sandi untuk didengarkan. Mereka punya proposal, mereka punya usulan, mereka punya bentuk-bentuk kegiatan yang semuanya dilakukan, digagas oleh mereka dalam rangka untuk menaikkan kembali pariwisata, menaikkan industri kreatif dan juga UMKM. Jadi ini satu hal yang harus kita sikapi bersama dengan baik. Dan malam ini adalah salah satunya Ina Mikro yang dipimpin oleh seorang wanita hebat, Debbie Sianturi, kemudian didukung oleh Asosiasi CEO Mastermind, CEO yang juga di-coach oleh Bro Sandi Uno, ya, dan juga didukung oleh Kadin dan juga tentu saja Kementerian Parekraf, membuat acara diskusi malam ini, forum group discussion, judulnya keren banget, ya, Scaling Up Industri Kreatif dan Pariwisata Indonesia ke skala global ya untuk menghadapi pandemi 19. Dan malam ini pandemi COVID-19. Malam ini 5 di antara orang-orang hebat itu ya tampil. Sebenarnya yang daftar banyak sekali Pak Menteri ya. Jadi semoga ini kita bisa berjilid-jilid. Jadi inilah antusiasme, euforia yang diperlihatkan oleh masyarakat. Semua ingin mendukung ya kebangkitan pariwisata Indonesia, kebangkitan kembali ekonomi kreatif dan kebangkitan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, terutama melalui UMKM. Ya, jadi terima kasih atas kesediaan waktu dari Pak Menteri dan juga Pak Teguh untuk mendengarkan paparan pada malam ini. Saya begitu dikontak untuk menjadi moderator, saya langsung iakan tanpa menanya honor. Biasanya saya selalu nanya honor saya berapa. Tapi karena konsen luar biasa. Tanggung bro, bayarin bro. Honornya dari Allah Subhanahu Wa Taala. UKM bro, UKM nggak sanggup. UKM. Tahu kepanjangan bayarnya. Pak Teguh, saya ini adalah pembina UMKM. United menang kalah melulu. Itu dia kalau saya. Saya penggemar MU yang sekarang alhamdulillah menang terus, walaupun pernah kalah-kalah. Baik, insya Allah kita cuma punya waktu 1 jam, tidak bisa berlama-lama ngobrol ya, karena keterbatasan waktu dari Pak Menteri. Ya, saya ingin mempersilakan kepada Wakil Ketua Umum Kadin, Bro Teguh Ananta Wikrama untuk menyampaikan sambutan. Beliau sekarang ada di Lamongan ya, dan demikian. Ya, silakan Bro Teguh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman yang saya cintai, Pak Bro Menteri, Bro Helmi, Kak Debbie, kesempatan ini saya langsung terima waktu diajak Kak Debbie. Kenapa? Karena memang momentumnya sedang pas ini teman-teman. Karena dengan menteri yang baru yang gercep gaspol ini, kelihatannya kalau tidak kita sambut dengan antusiasme yang sama dan gerakan yang cepat, itu akan jadi sia-sia. Kebetulan saya berkesempatan menemani Mas Bro Menteri ini ke beberapa destinasi untuk melihat kesiapan CHSE, dan tidak itu saja, bahkan kita juga lihat kesiapan UKM-UKM penunjang pariwisata. Yang menarik teman-teman, kali ini
KL-KL yang biasanya saling tidak ngobrol, mungkin karena krisis dipaksa menjadi lebih banyak saling ngobrol gitu ya. Ini di tempatnya Kementerian Koperasi dan UKM, di tempatnya Pak Sandi di Kemenparekraf itu sepertinya sepakat nih untuk punya jalan yang sama gitu ya, di mana UKM-UKM yang menunjang pariwisata itu akan menjadi prioritas. Kenapa itu diprioritaskan oleh kedua beliau itu? Karena multiplying effect-nya sangat besar jika teman-teman ini sudah bisa kembali melakukan aktivitas. Karena itu saya sangat paham bahwa kenapa kok Bro Menteri ini mendorong Bali untuk segera hidup kembali, karena for many reason, salah satunya Bali itu kalau ada apa-apa kita bisa cepat-cepat tutup lagi tanpa mempengaruhi yang lain karena itu pulau tersendiri. Juga di mana Bali itu adalah drivernya pariwisata Indonesia sebelumnya. Nah, harapannya adalah apa yang kita lakukan, Pak Sandi lakukan di Bali ini bisa segera direplikasi di tempat lain. Memang Pak Bro Menteri ini lagi banyak sekali juga negosiasi dengan beberapa negara asal supaya kita bisa juga menerima turis dari luar negeri. Akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan Pak Menteri, tadi saya berbincang-bincang dengan Bro Helmi, memang yang paling besar PR kita adalah membangun kesadaran masyarakat untuk terus-menerus alert bahwa this pandemi is not over yet, gitu ya, bahwa masih ada strain baru yang datang. Tapi kalau kita tertib, saya rasa kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara yang baru. Contohnya pameran yang kemarin Pak Menteri datang, pameran motor show, kelihatannya kan kita bisa kendalikan. Sekarang rapat-rapat dengan hybrid juga sudah bisa dilakukan. Jadi kalau saya melihatnya optimis bahwa in this 6 coming months itu akan terjadi pergerakan yang signifikan. Akan tetapi catatannya satu, Bro Helmi dan teman-teman, catatannya adalah kita semua kesadarannya sama bahwa kita ingin maju dan ketat dalam protokol. Tadi di Indonesia kita sekarang sampai bikin klaster pariwisata Parekraf bersama Pak Menteri, di mana wakil ketua umum yang related, mulai dari infrastruktur, pariwisata, ekonomi kreatif, sampai perhubungan, kita join task force untuk membantu inisiatif Pak Sandi. Dan insya Allah kita akan bisa mendekati masa normal kita itu, kalau saya sih kalau mau optimisnya di early next year harusnya kita sudah bisa. Mungkin itu aja dari saya Pak Helmi supaya tidak berlama-lama. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bro Teguh. Baik, Pak Menteri, ada 5 orang tokoh, orang-orang yang sangat bersemangat membantu membangkitkan sektor industri kreatif dan pariwisata Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Pak Sandi Uno. Namun sebelum itu kami ingin mendengarkan ya mungkin sepatah dua patah kata dari Pak Menteri, sekaligus secara resmi membuka grup discussion kita pada malam ini. Kami persilakan kepada Pak Sandi Uno. Seni tari Melayu indah dipandang mata. Keindahannya, gerakannya sangat luar biasa. Cakep. Cakep. Kolaborasi majukan sektor pariwisata. Cakep. Demi tingkatkan kontribusi untuk Indonesia. Cakep. Di atas kompor terdapat sop kepala ikan. Cakep. Tapi sayangnya kepala ikan dimakan kucing Persia. Oke, cakep. Bergerak melawan COVID harus kita gencarkan. Cakep. Agar industri pariwisata dan ekonomi kreatif dapat maju di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gentlemen, start your engine, start your pointers, and let the discussions begin. Alhamdulillah. Silakan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Saya itu makin hari ya Pak Sandi Uno ini makin pandai ya berpantun. Ya, saya pengen tahu gurunya itu siapa sebenarnya. Saya mau cerita nih ya, kemarin tiba-tiba saya buka
Heeh. YouTube yang dikirim ke saya. Terus, Tahun 2009, oke. itu Pak Helmi Yahya memandu debat Pilpres. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Bro, itu 11 tahun yang lalu, Iya. dia 12 tahun yang lalu dia udah ngarah-ngarahin calon presiden. Sekarang dia jadi moderator kita, ini sangat membanggakan. Dulu dia moderator debat Pilpres. Hebat, hebat, hebat. Salut, salut, salut. Semoga ada calon presiden juga di sini malam ini ya. Amin. Aminnya kenceng. Aminnya kenceng banget. Who knows ya? Who knows? Ya. Kawal Papa Online. Baca juga, baca juga. Baca juga. Oke Pak Menteri, kita mohon lanjut. Pemapar pertama ini luar biasa ya. Beliau inilah tokoh musik, konduktor, dan juga pimpinan dari tim Cipta Olah Persada ya. Jadi ini ada Bang Batara Sihombing, bukan Batara Sianturi ya, Batara Sihombing yang akan mohon waktu Pak Menteri untuk memaparkan gagasannya ya, mengkampanyekan pariwisata, mengkampanyekan kebudayaan Indonesia melalui musik, khususnya melalui choir atau paduan suara. Kepada abangku Batara Sihombing ya, yang sangat kami hormati, saya persilakan. Terima kasih Pak Helmi Yahya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam Menparekraf Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih untuk kesempatan ini juga kepada Mikro dan Kadin Indonesia. Saya akan share screen dan membagikan pemaparan saya. Saya akan membagikan tentang Indonesia Folklore International Choir Competition. Latar belakang dari Indonesian Folklore International Choir Competition melihat dari potensi wisata alam Indonesia yang memiliki keindahan, sudah terkenal menjadi salah satu daya tarik wisata mancanegara untuk datang ke Indonesia. Dengan banyaknya destinasi yang memiliki nilai jual, sudah tak bisa dipungkiri lagi. Potensi budaya Indonesia yang dikenal dengan beragam budaya etnik, dengan 1.340 suku, 718 bahasa daerah dengan beragam budaya, mulai dari lagu etnik, tarian etnik, makanan tradisional, pakaian tradisional, dan yang lainnya. Secara khusus, bila dilihat, Indonesia ada banyak sekali lagu daerah yang bahkan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Sebut saja Sing Sing So, Ampar-Ampar Pisang, Yamko Rambe Yamko, Bengawan Solo, Sik Sik Si Batu Manikam, dan seterusnya yang bukan saja dinyanyikan oleh para penyanyi musisi luar negeri, bahkan sudah diterjemahkan, di-rearrange ke bahasa lain di dunia. Untuk itu saya akan memberikan juga contoh video-video klip dari paduan suara atau choir mancanegara yang menyanyikan lagu etnik Indonesia.
Bisa kita bayangkan apabila paduan suara dari luar negeri ini datang ke Indonesia dan menyanyikan lagu-lagu etnik Indonesia. Sungguh mengagumkan, kita akan berdecak kagum. Bapak Menteri yang saya hormati, demikian juga ketika tim kami dari Indonesia tampil di mancanegara. Kita melihat tim-tim dari luar negeri tampil dengan gayanya sendiri-sendiri. Namun, apabila tim Indonesia tampil dengan medley lagu dari Papua, dari Ambon, dari Kupang, dari Jawa, Bali, Sunda, Padang, Tapanuli, wah luar biasa, kata orang Ambon, seng ada lawan. Bapak Menteri yang saya hormati, apabila kita lihat aspek dari industri musik, maka musik etnik atau lagu daerah dapat dibuat menjadi sebuah industri yang akan menghasilkan pendapatan masyarakat dengan kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Dengan mengemas event yang menjadi daya tarik bagi komunitas musik dunia. Dengan potensi lagu daerah yang sangat banyak dan banyaknya musisi berpotensi di Indonesia yang berkelas dunia, adalah sebuah modal untuk mengemas sebuah event kompetisi musik etnik Indonesia dengan pesertanya dari mancanegara dan tentunya juga dari Indonesia. Salah satu event musik etnik yang bisa kita kemas untuk sebuah kompetisi internasional adalah kompetisi paduan suara lagu-lagu etnik. Kita sebut Indonesia Folklore International Choir Competition. Dari segi aplikasi teknis, ada banyak komunitas paduan suara choir mancanegara yang sangat akrab dengan lagu-lagu etnik Indonesia. Dan ini menjadi satu pintu masuk untuk mengenalkan potensi wisata Indonesia melalui lagu dalam bentuk kompetisi. Dengan perakiraan satu tim paduan suara dengan jumlah penyanyi berserta kru official 50 orang. Maka apabila ada 20 tim, kita sudah ada 1.000 orang peserta dari luar negeri. Belum ditambah peserta dari dalam negeri. Potensi tambahan dari event ini dengan menyelenggarakan festival kuliner dari Indonesia yang sangat banyak jenis olahannya, serta pameran atau penjualan karya seni kerajinan khas setiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan menghadirkan juri bertaraf internasional yang sudah dikenal luas oleh komunitas paduan suara dunia, seperti Maris Sirmais dari Latvia, Fidel Kalalam, Filipina, Ko Matsuhita dari Jepang, akan sangat besar pengaruhnya untuk mengangkat kualitas kompetisi, sehingga menarik minat dan antusiasme para penyanyi komunitas paduan suara untuk mengikuti kompetisi ini. Juga dengan menghadirkan 1 atau 2 paduan suara kelas dunia, dengan kehadiran mereka sebagai peserta membuat kompetisi ini semakin diminati. Sebagai contoh, St. Mary Children Choir dari Filipina, Stellenbosch Choir dari Afrika Selatan. Dan aspek kelima, tempat penyelenggaraan. Tempat atau lokasi penyelenggaraan kompetisi ini juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Mengingat wisata alam juga harus menjadi ketertarikan sendiri bagi para peserta. Indonesia punya banyak daerah dengan potensi wisata alamnya yang menawan untuk menjadi tempat penyelenggaraan kompetisi ini sepanjang fasilitasnya memadai. Salah satu daerah yang siap untuk itu adalah Danau Toba di Sumatera. Tentu sangat memungkinkan juga di tempat wisata lain. Horas. Sesuai dengan arahan Menparekraf. Horas. Kesimpulannya, dengan adanya event Indonesian Folklore International Choir Competition, tentunya akan scaling up industri perhotelan, kuliner, karya seni, kerajinan daerah, pedagang pasar, dan lain sebagainya. Terima kasih Menparekraf Bapak Sandiaga Uno dan juga Inamikro dan Kadin Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Batara. Waduh, marvelous kata orang ya. Baik, nanti akan dikomentari oleh Pak Menteri. Ya, saya akan mengundang pembicara kedua, tidak kalah hebatnya nih Pak Menteri. Ya, beliau adalah seorang inkubator bisnis, terutama dalam bidang seni, budaya, dan juga UKM. Beliau memimpin Manunggal Inkubator. Saya persilakan yang saya hormati Dr. Insinyur Heru
Kustriadi Wibawa MSC untuk menyampaikan paparannya. 5 menit ya Pak Heru, waktu kita sangat pendek. Saya persilakan Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Satu pertanyaan yang selalu kita gumulkan adalah mengapa sangat sedikit potensi UKM, seni, budaya yang luar biasa yang kita miliki di Indonesia ini mengglobal, sustain, dan melahirkan generasi-generasi di bawahnya berkelanjutan. Pengalaman belasan tahun mendampingi UKM, saya dan tim merasa belum maksimal karena masalah utamanya ternyata di Zumen. Bahkan munculnya inkubator yang begitu banyak sekarang ini belum bisa maksimal juga mengangkat UKM. Karena kalau kita lihat orientasinya ada yang sosial, ada yang by project saja, atau cepat puas di skala lokal atau nasional. Sehingga dalam pemikiran kami dibutuhkan sebuah inkubator sapu jagat end-to-end, dari mulai membangun karakter, membangun sistem, pengawasan, keuangan, pendampingan seumur hidup. Karena itu inkubator Manunggal memiliki fokus pada UKM berbasis seni dan budaya. Memang susah untuk di scale up karena masalah karakter. Tetapi inilah tantangan yang harus diselesaikan. Yang kedua, kita memiliki instan digital marketing, sehingga UKM yang produknya memang sudah sangat bagus, tetapi tidak dalam hal marketing akan dibantu secara instan. Kemudian yang ketiga, kita memiliki instan sistem digital, baik pelaporan, monitoring, keuangan, operasional, ini akan mengakselerasi dengan cepat menuju standar global. Kemudian kami memiliki multimedia full instant, ini akan meleverage tampilan di marketplace, baik melalui promosi di sosial media, YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan ini sangat berbeda dengan inkubator yang ada yang hanya berkonsentrasi pada pendanaan dan pendampingan bisnis saja. Kita tahu bahwa Jogja dan Jawa Tengah adalah gudang potensi baik di budaya, pariwisata, UKM kreatif, bahkan teknologi. Dan juga menjadi pusat pendidikan, di mana setiap tahun anak-anak muda dari seluruh Indonesia datang ke sana untuk belajar, dan menjadi potensi yang sangat kuat ketika kita bina untuk kembali kepada daerah mereka untuk membangun daerah. Inkubator bisnis Manunggal menyediakan end-to-end proses, sehingga kami memiliki tim software developer sendiri, digital marketing yang instan langsung bisa menolong UKM secara langsung, studio musik dan rekaman, video broadcasting, dan tentu saja kami ada budayawan yang akan terus mendampingi pembentukan karakter dan semangat UKM ketika kita dampingi dalam prosesnya. Sehingga kita mampu mendidik karakter, memberikan standarisasi sistem secara digital dan instan, baik pemasaran, operasional, keuangan, produksi, manajemen. Sehingga akan seragam dan terus-menerus diawasi dan didampingi. Kemudian kita punya pendanaan plus. Maksudnya di sini kita mendampingi dalam pembuatan rencana, penggunaan keuangan, kemudian hasilnya terus kita dampingi, bahkan pengembangan selanjutnya. Kita tidak pernah melepas mereka. Kita senantiasa mendampingi mereka secara terus-menerus. Sehingga inilah yang kita harapkan, bahwa inkubator Manunggal itu akan merupakan ekosistem UKM global, bukan UKM hanya sekedar terus menjadi UKM. Karena itu akan menjadi long life commitment, akan membangun legacy, akan menciptakan reaksi berantai yang terus-menerus berputar, melahirkan, membesarkan, dan terus bertumbuh bersama maju menuju ekonomi global. Ini seperti rangkaian yang tidak terputus dan terus membesar seperti bola salju. Karena itu, dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan ide ini sangat membutuhkan dukungan, terutama dari Bapak Menteri, dari Inamikro, dari Kadin, dari perguruan tinggi dan masyarakat UKM seluruh Indonesia. Karena gerakan ini harus terjadi di semua tempat, di semua kota, yang membuat
UKM begitu masuk ke dalam sistem, keluarnya adalah UKM yang memang sudah masuk ke skala global. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bang Helmi. Terima kasih Dr. Heru. Wah, luar biasa. Saya senang banget semangatnya ya. Jadi kita harus semangat. Kita melihat kebangkitan ekonomi, kebangkitan terutama dari bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di mana kita sangat bertumpu, dan juga kebangkitan UMKM menjadi soko guru kebangkitan ekonomi. Pak Menteri, mohon izin yang ketiga ini adalah sepasang insan manusia. Wah, Ibu Retri Maya Perwiana Utomo dan Mas Edi Mulyoto akan minta izin memaparkan tentang, mereka kasih judul Pesona Jelajah Nusantara, yaitu program promosi pariwisata dengan mengangkat konsep edukasi dan adventure. Seperti apa? Saya persilakan ya Ibu Retri dan Ibu Pak Edi Mulyoto. Mangga. Bu Ya. Tetri, Pak Edi. Ya, selamat malam. Terima kasih Bang Helmi. Selamat malam. Malam. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya Retri Maya dengan rekan saya Edi dari Diatama Communication. Dalam kesempatan ini ingin mempresentasikan sebuah konsep. Konsepnya seperti apa? Konsep inovasi untuk menggerakkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Konsep ini yang tadi disebutkan kami namakan Pesona Jelajah Nusantara, di mana akan memperkuat strategi pariwisata dengan sebuah program gabungan antara olahraga, adventure, dan juga edukasi yang dibentuk dalam satu kesatuan, disupport oleh IT digital, dan dalam setiap kegiatannya kita selalu menggunakan mobile apps. Hasil akhir, kita akan mendapatkan spot data digital di setiap lokasi yang kita selenggarakan dalam setiap programnya. Lewat kolaborasi kegiatan ini, maka pelaku pariwisata memiliki data spot digital yang bisa dipakai untuk bahan promosi, materi campaign yang dikemas secara digital juga. Juga dalam pelaksanaannya sekaligus untuk menjadi media edukasi bagi semua peserta program. Karena mereka dituntut untuk mengetahui sejarah. Apalagi Pak Menteri tahu ya, anak milenial sekarang sangat susah untuk belajar tentang sejarah. Jadi mereka harus tertarik dan belajar mengenai sejarah. Kalau tidak ada sebuah program yang membuat mereka menjadi tertarik, mereka kayaknya tidak tertarik. Dan semua hal tentang lokasi itu nantinya akan berkaitan juga dengan rules of game dari program ini. Otomatis program ini berefek langsung dengan pariwisata di setiap area yang dibuat. Karena semua peserta akan datang bermain games di lokasi-lokasi tersebut. Sekaligus dari titik target bisa dibuat tantangan atau challenge untuk peserta. Jadi peserta wajib melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tradisi kegiatan budaya daerah tersebut. Selain itu, mereka juga harus menjawab materi pertanyaan yang dikeluarkan dari mobile apps. Jadi dengan program ini selain mengumpulkan materi spot pariwisata, ada unsur eksposurnya Pak, yang berdampak kepada sosial ekonomi, ke arah industri kreatif, dan kita akan setting bahwa akan ada terjadi transaksi melalui program ini. Peserta akan diwajibkan membuat, mempelajari, membeli hasil industri di setiap daerah, dalam setiap program, dan masuk dalam penilaian keseluruhan program. Maka lewat program kolaborasi yang terintegrasi, maka semua unsur di dalamnya, baik itu olahraga, baik itu adventure, baik itu menikmati keindahan, keunikan daerah beragam, dan menjelajahi keindahan alam Indonesia, itu sekaligus juga membangkitkan kehidupan sosial ekonomi, itu terintegrasi dan kolaborasi menjadi satu. Selebihnya presentasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, mungkin Pak Mas Edi akan mengafirmasi kembali paham mekanismenya. Silakan Mas Edi. Tadi Mas Edi sempat terkeluar, mungkin dia ada masalah di koneksi WiFi. Jadi kita silakan Mbak Maya untuk lanjut. Oke. Jadi sebentar, Mas Edi, silakan Mas Edi. Iya, itu dong Mas Edi. Mas Edi. Kalau enggak, Ibu aja yang lanjutin Bu, kali Bu. Oh iya, oke.
Mas Edinya udah ada, soalnya nggak enak saya. Oh, itu Pak Edi udah masuk. Silakan Pak Edi. Silakan. Waktu Oke. jalan. Ya, terima kasih Mbak Maya, dan saya akan langsung menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tolong Maya deck-nya tadi. dirapihin. Oke. Ya, silakan. Ya. Pesona Jelajah Nusantara adalah sebuah terobosan dan menjadi media sangat penting bila kita kaji dari beberapa hal, seperti antara lain. 1. Sisi olahraga, karena dilakukan dapat dengan berjalan, berlari, bersepeda, bahkan kendaraan bermotor. 2. Sisi adventure atau petualangan, karena akan sangat menjelajahi setiap sudut kota, keindahannya, keragamannya, dan sebagainya. 3. Sisi edukasi, karena akan mentransfer informasi produk. Dengan memasukkan semua informasi tersebut ke dalam konten game, sesuatu yang juga dibilang cukup sulit khususnya kepada generasi milenial dalam transfer suatu informasi saat ini. Semua terangkum dalam sebuah metode konsep program yang kami buat, yaitu 1, metodenya ada traveling, ada navigasi dengan peta, dengan race, balapan, dan juga games atau challenge. Pertanyaan sekarang, kenapa games aplikasi? Kita melihat pada masa sekarang ini, penggunaan media elektronik, khususnya mobile phones, sudah sangat banyak dan sangat luas hingga ke pelosok daerah di negara kita. Dengan tingkat penggunaan yang sangat tinggi itu, mendorong kami untuk menciptakan sebuah konsep dengan mengelaborasikan dengan kegiatan lain yang disukai masyarakat, seperti berjalan santai, berlari, bersepeda, hingga traveling dengan berkendaraan bermotor atau mobil, serta menjadi media edukasi kepada anak-anak kita dalam suasana yang akrab dan menyenangkan, sehingga bentuk-bentuk kekhawatiran kita akan kurangnya rasa mencintai budaya sendiri, paling tidak dapat kita bantu mengikis dan memberikan media yang komprehensif untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan akhirnya mencintai budaya dan hasil karyanya bangsanya sendiri. Program ini memberikan urutan dari kebutuhan seseorang dalam menetapkan hatinya untuk memutuskan, yaitu dari mulai menginformasikan, mengenalkan, memberi kesan, dan akhirnya menetapkan. Pesona Jelajah Nusantara adalah jawaban yang paling masuk akal saat ini di tengah ramainya segala macam informasi, berita, hingga sensasi dari beragam sumber berita, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga kita harus cerdas dan menyikapi suasana di era digital dan pandemi saat ini. Jangan kita hanya bisa menggarami air laut lah istilahnya. Kita harus membuat sebuah rencana yang inovatif, komprehensif, karena atas gabungan dari bermacam aksi di dalam berpromosi serta terukur, sehingga bisa selalu dilakukan evaluasi dan validasi atas rencana strategi ke depannya. Dari program ini, yang real kami bisa langsung berikan adalah terkumpulnya data spot digital pariwisata dan ekonomi kreatif di setiap area yang kita adakan program ini. Mungkin bisa dipercepat Pak Edi. Oke, habis ya? Sekian paparan dan penjelasan kami. Habis. Kami berharap bahwa program ini bisa ditindaklanjuti khususnya oleh Kementerian Pariwisata, oleh Bapak Sandiaga Uno, dengan memberi kesempatan kami untuk menjelaskan lebih detail tentang program Pesona Jelajah Nusantara ini. Akhir kata, kami mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Retri dan juga Mas Edi atas presentasinya. Jadi sekali lagi kita pendek aja. Yang penting Pak Menteri mendengar dan kemudian akan kalau mungkin bisa dilakukan follow up, kita akan melakukan follow up ya yang kami serahkan kepada Pak Menteri. Baik, pemaparan keempat ini tidak kalah pentingnya. Ini adalah tokoh finance, berasal dari keluarga finance, memperkenalkan konsep insuransi hotel dan resto and cafe insurance juga ya kepada Abang Aditya Nugraha Sunario Sastrowardoyo. Saya persilakan 5 menit ya Bang. Terima kasih. Mangga. Tolong di unmute Pak Adit. Tolong di unmute dulu dari Anda. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Salam hormat kami kepada Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno, jajaran Kementerian Kemenparekraf, Bapak Teguh Anantawi Krama, jajaran Kadin Indonesia, Asosiasi CEO Mastermind, Bapak Helmi Yahya, Mitra Mandiri Insurance Broker, dan kawan-kawan dari perusahaan asuransi, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Asia,
PT Asuransi Bina Gria Upakara, dan tentu saja terima kasih kepada Ina Mikro yang telah membuat acara ini terwujud. Izinkan saya, Aditya Sunario Sastrowardoyo, memperkenalkan Mila Excellent Coverage. Kami launching pada tahun 2019, menjadikan produk asuransi hotel pertama yang memikirkan kesehatan tamu hotel. Axo Trust Group berkolaborasi dengan mitra Mandiri Insurance Broker dan kawan-kawan perusahaan asuransi menghadirkan produk yang akan memberikan perlindungan biaya kesehatan bagi para tamu hotel dan pemilik restoran kafe, terutama dalam masa COVID-19 ini. Mila Excellent Coverage mempunyai dua unsur pelayanan, yaitu Hotel Insurance dan Restoran Cafe Insurance. Di dalam masa COVID-19 ini, hotel dan restoran terkena dampak penurunan omset yang begitu besar. Hal ini berkaitan dengan penanganan perlindungan terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Dari segi hotel insurance, bayangkan ketika tamu menginap di hotel keluar kota untuk bekerja atau libur. Namun ketika sebelum check out mengambil tes swab antigen, hasilnya positif dan harus karantina selama 14 hari. Namun tidak punya dana untuk karantina. Siapa yang akan menanggung biaya mereka selama karantina? Jawabannya Mila Excellent Coverage. Mila Excellent Coverage akan mengcover biaya penginapan, makan, obat-obatan, bantuan medis selama 14 hari karantina. Manfaat dari produk Mila yang kami luncurkan ini karena kami ingin memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat warga negara Indonesia maupun turis asing agar saat menginap di hotel untuk merasa lebih terlindungi dan aman. Tentu saja Mila juga peduli pada tamu yang tidak terkena COVID. Namun misalnya butuh bantuan medis 24 jam, pembatalan perjalanan, kehilangan barang, dan penundaan jadwal pesawat. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masalah perlindungan terhadap jaminan keamanan dan keselamatan tamu hotel juga diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1996 pasal 62 ayat 2 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Pasal ini menyatakan secara jelas bahwa badan usaha hotel bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel. Dengan program ini tentu saja kami ingin menjadikan masyarakat lebih merasa aman, terlindungi atas biaya terdampak COVID-19 yang bisa saja menimpa mereka kapan saja. Bukan hanya itu saja, keuntungan bagi hotel adalah sarana informasi kepada masyarakat bahwa hotel tersebut benar-benar peduli akan perlindungan tamu hotel. Dari segi restoran cafe insurance, ketika restoran tersebut harus ditutup oleh pemerintah daerah karena terdampak COVID-19, maka income restoran itu tidak akan ada karena ditutup kan. Nah, produk kami membantu pemilik usaha dengan mengcover biaya selama penutupan tersebut maksimal 5 hari. Bagi restoran, keuntungannya adalah selain kami membantu biaya income selama penutupan dampak COVID-19, namun juga kami mengiklankan restoran tersebut di dalam aplikasi yang ada di setiap tamu hotel yang menginap. Cara kerja platform kami menggabungkan program Sehat Mila tergabung dalam satu aplikasi yang dapat dilihat di setiap tamu hotel yang menginap. Setiap tamu hotel yang menginap wajib mengisi aplikasi Mila untuk mendaftarkan asuransi hotel. Ketika mereka download aplikasi tersebut, maka dalam platform kami, restoran yang mengikuti program ini juga kami iklankan. Sehingga bisa menjadi iklan sehat pariwisata, di mana restoran tersebut juga telah mengikuti asuransi COVID-19. Konsep ini menjadikan iklan bagi masyarakat, agar jelas memilih hotel mana, restoran mana yang lebih memikirkan biaya perlindungan kesehatan mereka. Dengan program ini, kami ingin mengajak PHRI, Asita, travel agent, pemilik hotel dan restoran agar bersatu memajukan kembali pariwisata yang terkena dampak COVID-19. Dengan cara apa? Dengan lebih peduli akan kebutuhan jaminan perlindungan biaya terdampak COVID-19 bagi masyarakat. Semoga konsep ini dapat diterima oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kemenparekraf, agar dapat menjadi program Indonesia Care sesuai dengan program CHSE, Clean Health Safety Environment, dan dapat memajukan pariwisata dan dunia usaha di Indonesia
khususnya tamu yang menginap di hotel, pengusaha restoran, dan kafe. Terima kasih kepada Kemenparekraf, jajaran Kadin, dan semuanya. Terima kasih juga kepada keluarga besar Mario, keluarga besar Sastrowardoyo, Duta Pratama Konsulindo, partner kami asuransi, Mitra Mandiri Insurance Broker, dan tentu saja terima kasih kepada kawan-kawan pemilik hotel dan restoran kafe atas support yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Indonesia negara yang memiliki wisata dunia. Ayo dukung pariwisata dengan Mila. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih Mas Adit. Wah, semangat banget, keren, memang harus semangat ya. Dan this last but not least ya, pemberakasa acara. Beliau juga adalah CEO dan co-founder dari sebuah aplikasi yang membantu para pedagang pasar, teman-teman UMKM ya, pengusaha mikro, untuk dibantu permodalan dan juga diajak untuk mengenal aplikasi digital. Saya langsung persilakan kepada CEO dari Ina Mikro ya, Debbie Sianturi, untuk menyampaikan paparan. Ya, selamat malam kepada para peserta FGD Ina Mikro Kemenparekraf. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sandiaga Uno, Menparekraf, yang menjadi pembicara utama dalam FGD ini. Juga terima kasih kepada yang terhormat Bang Helmi Yahya, pembina ACMI yang berkenan menjadi moderator, dan kepada para pengurus Kadin Indonesia, serta pengurus Asosiasi CEO Mastermind Indonesia, pengurus Yayasan Bina Mikro Mandiri, pengurus Paguyuban Pedagang Pasar, termasuk Pasar Jatinegara dan para pedagang pasar yang telah berkolaborasi dengan Jak Mikro dan Ina Mikro sejak tahun 2017. Dan yang telah mendukung terlaksananya program FGD ini. Oke, karena kita orang Betawi, kita berpantun dulu ya, seperti diajarkan oleh Bang Sandi. Ya, nanti kalau sesudah satu kalimat bilang cakep, ini mic-nya boleh di-open ya. Cakep, belum. Siap-siap. Jalan-jalan ke Pasar Jatinegara. Cakep. Mau membeli lemang enak buatan Mak Haji kita. Cakep. Pulang ke rumah dengan gembira. Berbuka puasa dengan lemang buatan Mak Haji kita. Tolong mic-nya di off, di mute. Iya. Jadi dari kami berwirawiri di pasar-pasar di Jakarta, ikon kuliner di Pasar Jatinegara adalah antara lain lemangnya Mak Haji dan sate keroncong milik Pak Mulyono yang saat ini sedang diupload ke marketplace Grab dan Tokopedia oleh tim Ina Mikro, karena sudah terbukti kalau ikut GrabFood atau GoFood atau Tokopedia pasti penjualannya moncer. Ya, scaling up usaha UMKM di sektor pariwisata, kuliner dan kerajinan serta pasar rakyat di era digital di masa pandemi COVID adalah tema utama dan terpenting di FGD malam ini. Dan scaling up usaha ini adalah tugas dan perjuangan kita bersama. Nggak bisa sendiri karena yang mau didigitalkan itu ada sekarang sekitar 50 juta pengusaha mikro dan kecil. Juga setiap event, konser, dan festival ke depannya harus dapat didigitalisasi secara end-to-end untuk menuju cashless society, serta bisa meningkatkan penjualan baik offline maupun online, juga dapat membuka akses modal lewat perbankan, dan proteksi asuransi secara digital bagi pelaku UMKM dan para bisnis travel, serta wisatawan, dan segenap lapisan masyarakat baik di kota maupun di desa. Pasar rakyat yang berjumlah 14.000 unit dengan 12 juta pedagangnya juga bisa diciptakan dan di-rebranding untuk menjadi salah satu tujuan wisata yang atraktif di lokasi setempat seperti yang sedang diusahakan oleh Bu Maya dan Pak Edi Mulyoto. Tantangan utama Ina Mikro dalam digitalisasi yang end-to-end adalah bagaimana mengedukasi, membina, dan mendampingi para pelaku bisnis UMKM sehingga bisa naik dari mindset industri revolusi 1.0 menjadi mindset industri revolusi 4.0, bahkan kalau perlu ke 5.0. Perlu kerjasama dengan Pak Heru dan juga OKOC dan Menparekraf khususnya.
Selain itu, menciptakan platform micro apps yang secara digital bisa menjawab seluruh pain points di sektor UMKM merupakan tantangan teknologi yang cukup pelik. Beruntung CTO kita, Coach Sony Daniswara dan tim Saebo bisa menciptakan platform micro apps yang agile, user friendly, edgy dan futuristik yang mampu menjadi agregator berbagai platform baik payment system, QRIS, debit card, credit card, marketplace, e-logistik, penyaluran pinjaman, dan collection, e-protection untuk Mas Aditya, dan lain-lain. Saat ini, Inamikro sudah bekerja sama dengan Link Aja, Bank BNI, Grab, Tokopedia, Cash Cepat, dan beberapa P2P lending, dan ekosistem ini akan terus dikembangkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan GDP nasional secara signifikan. Jadi perlu disampaikan kepada yang kita cintai dan hormati Pak Jokowi. Saat ini Inamikro sedang menjajaki kerjasama untuk riset dampak digitalisasi pasar rakyat dengan Universitas Pelita Harapan, dan Inamikro juga sedang menjajaki kerjasama yang komprehensif dengan Mastercard. Saya sebagai co-founder Inamikro juga menjadi member dari Global Impact Fintech Inclusion Group yang terkonek dengan UNCDF dan ADB, telah diundang menjadi narasumber di conference UNCDF di Dhaka, Bangladesh bulan Maret lalu dengan topik Leaving No Micro Merchants Behind During Era Digital. Jadi ini sangat menjadi pusat perhatian daripada United Nations Capital Development Fund. Berikut ini adalah pencapaian Inamikro dengan partner teknologi kami yaitu Saebo Teknologi. Inamikro telah melakukan digitalisasi dan pemberdayaan kepada lebih dari 2.000 pedagang pasar rakyat di Jakarta, telah melakukan pembuatan izin usaha mikro kecil kepada lebih dari 600 pedagang, dan pengurusan izin usaha ini menyebabkan lebih dari 300 pedagang menerima bantuan BPUM tahap 1 senilai 1,2 juta rupiah dari Kemenkop UKM RI. Lebih dari 500 pedagang telah membuka bank account di BNI lewat platform micro apps. Pedagangnya sudah terkonek dengan link kris aja ada 1.100 lebih. Pedagang yang sudah terkonek dengan Grab ada lebih dari 170 orang. Partner utama kami Saebo bahkan telah membukakan bank account di Bank BNI lebih dari 200 warga desa di Bali dan Jatim melalui platform Smart Desa. Jumlah pencapaian ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah pelaku UMKM yang masih belum terdigitalisasi, yaitu sejumlah 50 juta pelaku usaha. Kita harap sesudah FGD malam ini, Inamikro bisa melakukan follow up dan kolaborasi dengan Kemenparekraf untuk scaling up bisnis UMKM melalui platform micro apps yang komprehensif dan integrated. Selain itu, kita mengharapkan adanya FGD dengan Kemenparekraf setiap 2 bulan untuk menampung ide-ide kreatif masyarakat dan bekerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi. Bagi pengurus paguyuban pasar rakyat di seluruh Indonesia yang ingin menghubungi Inamikro, silahkan menghubungi Kathy dan Samuel. Nomor WA mereka ada di flyer. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Luar biasa. Diajar Bang Helmi. Diajar Bang Helmi mesti bisa 3 menit. Ini 5 menit, jadi agak dispensasi ya Bang Helmi. Udah pelanggaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Karena materinya luar biasa. Baik Pak Menteri, Pak Teguh, dan teman-teman semua yang hadir dalam FGD kali ini. Sebelum saya memberikan summary dan mohon waktu nanti Pak Menteri untuk memberikan tanggapan, kita akan menyaksikan satu klip yang sangat luar biasa, sangat touching dari program iAxis yang nanti akan disampaikan oleh Lila Latisha. iAxis itu satu program yang memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus untuk tetap berkarya. Mari kita simak video iAxis berikut ini. Selamat malam semua, terima kasih kepada Bapak Menteri Sandiaga, Kemenparekraf, dan Inamikro atas kesempatan ini. It is such an honor to be included in this event amongst all these seniors who are passionate in building up the country. My name is Lily Latisha, and I'm just a 15-year-old girl who is a founder of a program called iExist. As a 15-year-old girl, I feel like it's my responsibility to help to make the future a much fairer world,
because I'll be growing up together with many children in it. Right now, I live at a time where social inequality exists for children. I really notice the difference on how most people treat the children who goes to school and have a stable life and children who has to fight for food and education. The future is supposed to be for all of us. To create a better world, we must start by including all children. I Exist is a program that provides art education for the less privileged children, not so that they can become artists, but mostly to equip them with skills like critical thinking, problem solving, creativity, and how to handle mental health like depression and anxiety. I Exist also creates an opportunity where these children can stand out from the crowd, be heard, and tell their story by giving them a platform. The mission of I Exist is to change the perception towards the less privileged children in our country so that they will be included as Masa Depan Indonesia and get a fairer chance in life. I hope that in the near future, art education will be available to all children in our country and not only available in certain curriculums where art education is integrated with academics. Lastly, I Exist also hopes to create more jobs in the art industry relating to our culture, such as Sanggar Tari traditional and traditional musicians by raising awareness through I Exist artworks to the world. The trailer campaign video that I will be sharing is a result of a 6-day workshop that the 6 children from 2 different orphanages have created together with me. Di karya ini saya menjadi produser, sutradara, choreographer, teacher, dan pencipta lagu. It has also been shared in networks from Ivy House Award UK, AIM Imagination University Australia, and Rise for the World US. Thank you so much Bapak Sandiaga dan Kemenparekraf atas waktunya dan besar harapan saya agar diberi waktu untuk menjelaskan lebih detail tentang program saya. Terima kasih. You can also see the full video on my YouTube channel, Lil Queenie. Silakan Bu Kathy untuk mainkan videonya. Menjalani hari walau tak terlihat, menunggu giliranku untuk datang. Suaraku hanya bisikan, tampakanku hanya bayangan. Apakah hidupku akan sama selamanya? Kids, innocent and kind, full of life and love, opportunities at their side. So why some kids get always left behind? Not only pain and sadness, humiliation sometimes. What's supposed to be support turns insult, discrimination just because their clothes are torn. You can't see past your vision. These kids work on streets with no armor, risking life to live longer. The irony gets stronger. Maybe you'll see their worth when their bodies turn silver. You see them round traffic corners with a box or a bottle, relying on the mercy of the city rather than the safety, the warmth, the arms of their mother. These tiny soldiers are meant to be the future, singing every day till their last breath. I won't give up. The heat was burning, I'll still walk for miles. Even when I was hungry and there's no one by my side, I do everything to get by. People laugh at times and tell me I should quit. I'll be a nobody, I'm not worth a dime. I will never make it. I won't give up. I'm here and I'll stay here until my life is sweeter, future's brighter. They will listen and hear my voice, 'cause I
Wow. Lili usianya masih 15 tahun. Keren Lili. Thank you ya sudah ngingetin kita semua ya. Oke, kita tepuk tangan yuk untuk Lili Latisha. Ya, Pak Menteri dan teman-teman semua, ya Pak Teguh dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, kita baru saja menyaksikan video karya dari Lili Latisha dari gerakan iExist yang menyadarkan kita banyak sekali anak-anak yang dia bilang unseen and unheard, yang mungkin tidak terlihat atau tidak terdengar, tapi mereka ada. Ya, anak-anak yatim, anak-anak kurang mampu, yang dengan segala macam keterbatasannya mencoba untuk eksis. Itulah gerakan iExist. Ya, terima kasih sekali lagi Lili Latisha. Ya, keren kamu ya. Oke, baik Pak Menteri yang sangat saya hormati, demikianlah juga 5 pemaparan dari hanya 5 dari mungkin ribuan orang-orang penggiat bisnis, penggiat UKM, penggiat budaya, penggiat pariwisata yang ingin membantu, yang ingin bertemu dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno untuk memaparkan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan dalam rangka untuk mendukung kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Malam ini kami hanya bisa menampilkan 5 saja, mulai dari seorang penggiat budaya melalui choir, kemudian juga seorang inkubator bisnis, kemudian pasangan yang menggagas tentang promosi wisata melalui pendidikan dan adventure, dan kemudian tadi Mas Aditya juga menampilkan menggagas tentang asuransi dalam bidang perhotelan dan cafe resto, dan terakhir Kak Debbie Sianturi yang menampilkan aplikasi Inamikro yang berusaha untuk membantu dan mendigitalisasi teman-teman di pasar dan juga para pengusaha-pengusaha mikro di bawah. Tiba saatnya kami memohon dengan segala hormat waktu dari Pak Menteri untuk berkenan untuk memberikan respons, tanggapan dan juga arahan. Kepada Bro Menteri, saya persilakan. Terima kasih Bang Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Jadi Bro Helmi, saya ucapkan terima kasih dengan waktu yang sangat, Bro, saya tahu sibuk sekali dengan kegiatannya yang saya ngikutin terus di Instagram, sangat padat, masih mau memoderatori acara UMKM ini. Saya respect dan saya sangat apresiasi. Dari Kadin Indonesia ada Wakil Ketua Umum UMKM dan Koperasi Kadin, Pak Teguh Anantawikrama. Terima kasih. Kehadiran Kadin di sini semakin membawa semangat kita untuk segera bangkit dan pulih dari pandemi. Juga di sini ada Ketua Asosiasi CEO Mastermind Indonesia, Bapak Gunawan Arifin, sahabat saya, CEO dan co-founder dari Inamikro, Mbak Debbie Sianturi, Horas, Debbie Tams. Horas. Dia memanggil dirinya sendiri Debbie Tams. Iya, Debbie Tams Tams. itu adalah tampu bolon. Jadi kalau Bu Debbie marganya 2, tampu bolon dan Sianturi, saya marganya kuda diri. Saya baru mendapat marga dari tanah Dairi di sekitaran Danau Toba. Itu kelahiran ayah saya. Betul. Jadi saya Sidikalang, kopi Sidikalang yang paling terkenal itu dari Dairi. Selanjutnya pengurus Yayasan Bina Mikro Mandiri, narasumber yang saya banggakan, abang kita Batara Siombing, Horas Majua-jua, Enjua-jua. Pak Menteri, Horas. Oh ya, Bu. Bapak Heru Kawibawa, pasangan Ibu Retri Maya dan Edi Mulyoto, brother saya Mas Aditya Aryo Sastrowardoyo, serta adik kita yang luar biasa tadi,
Lily Leticia dengan I exist. I exist bro, bukan I exit. Kalau I exit tuh saya cabut gitu loh. Ini I exist. I exist, artinya saya ada. Dan para pedagang pasar rakyat dan paguyuban pedagang pasar rakyat anggota INA Mikro yang saya juga ikut membidani waktu di OKOC dan JAK Mikro, yang saya banggakan dari Keramat Jati sampai ke Pasar Senen, Pasar Santa, sampai ke beberapa pasar yang saya kunjungi bersama Mbak Debbie. Juga saya ingin menyapa teman-teman yang, wah Gladys lagi minum apa tuh Gladys? Enak juga tuh Gladys Sunario. Di sini ada Mbak Dani dari Rumbai juga. Terima kasih Mbak Dani, Mbak Irma Ratih, Bu Ine, semua yang tidak bisa saya. Oh, Ibu Sandra Sembel, terima kasih kehadirannya. Dan semua nih ada 109 yang malam-malam. Ibu Cita Darnis juga, Mbak Cita, dan semua yang luar biasa. Saya ingin perkenalkan, saya punya sahabat Pak Azhar yang membantu saya di Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Industri Kreatif di Deputi 7. Beliau ada koordinator aplikasi. Mungkin saya beri kesempatan Pak Azhar untuk say hi. Pak Azhar, silakan. Selamat malam Pak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Pak Azhar, beliau sudah tadi menyimak dan mencatat, dan para peserta FGD yang luar biasa. Tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini, saya sangat mengapresiasi semangat kita semua. Karena walaupun ada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan, teman-teman masih terus melakukan inovasi, dan yang membuat hati saya berbunga-bunga hari ini, generasi muda juga menjadi lokomotif. Dan ada perusahaan startup, perusahaan rintisan dengan basis digital yang saya meyakini bakal menjadi solusi transformasi digital. Jadi tadi sudah dengar Bang Batara, sudah dengar Mas Adit, dan semua ide-ide yang luar biasa, termasuk juga tadi performance dari I Exist. Saya ingin sedikit berbagi catatan ya, Brother Helmi dan Om Tatong, Om Teguh yang lagi ada di Lamongan, bahwa proyeksi nilai ekonomi digital di Indonesia ini paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Dan masyarakat Indonesia ternyata sudah mulai melek teknologi. Kita mendukung secara totalitas percepatan atau akselerasi proses digitalisasi kita. Dan ini menjadi modal karena banyak negara yang melihat Indonesia sebagai satu epicentrum dari penciptaan ekonomi digital kelas dunia. Kita punya beberapa unicorn, ada Gojek, Tokopedia, kemarin juga masuk di EduTech, Ruang Guru, ada juga JNT Express dari ekosistem logistics, masuk menjadi unicorn, Traveloka, dan lain sebagainya. Dan kita doakan INA Mikro nih, Mbak Debbie Sianturi jadi unicorn juga, agar kita kukuhkan bahwa kita bisa bersaing secara global. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Selanjutnya Bang Batara, Pak Adit, juga Pak Heru, Ibu Retri, dan Mas Edi. Ini ada beberapa data-data tentang transformasi digital. Jadi kita ngumpulin data yang kita dapat dari We Are Social and Hootsuite pada Januari 2021. Jadi dari total 7,83 miliar penduduk dunia, 4,66 miliar orang sebagai pengguna internet. Jadi udah lebih dari 50%. 4,2 miliar orang adalah pengguna aktif media sosial, walaupun masih hanya upload dan share foto atau share stories, tapi mereka sudah menjadi pengguna aktif media sosial. Ini naik sebesar 13,2% dari the year before. Nah, 81,5% pengguna internet ini melakukan aktivitas ngapain coba? Pencarian
sebuah produk. Jadi kalau misalnya ingin beli beras, ingin beli makanan, ingin beli baju, ingin beli kebutuhan sehari-hari, mereka mulai menggunakan internet. Nah, ini potensi yang luar biasa besar di pasar digital. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Debbie ini, lakukan satu pendekatan akses pasar di dunia digital. Kita bisa lihat dengan pemanfaatan dari sosial media, tapi lebih dari itu. Karena bukan hanya pemasaran pembayarannya, tapi juga adalah mengenai proses produksi dari hulu ke hilir. Jadi kalau kita lihat calon konsumen ini bisa kita tarik mulai dari mereka butuh produknya, kita iklankan secara targeted dan segmented, mereka tertarik, mereka klik, dari klik sampai buy, sampai pay, sampai customer engagement, termasuk ekspedisinya untuk mengirim barang. Jadi ini adalah creative marketing, pemasaran yang kreatif, dan melalui inovasi dan ide-ide kreasi yang fresh, pemasaran produk menjadi sangat lebih berwarna dan menjadi pembeda dari satu kompetitor ke kompetitor yang lain. Personalisasi, kontekstualisasi, dan dinamisme menjadi kunci dari creative marketing dan juga creative access to market di setiap usaha. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua, ayo sama-sama berkolaborasi. Kita bersinergi. Jadi Pak Azhar udah mencatat, nanti langsung kontak sama teman-teman di ekosistem yang ada di FDD. Kita perkuat digitalisasi dan ekosistem ekonomi digital dan industri kreatif. Karena Indonesia ini great guys. Indonesia ini trajektorinya 2045 menjadi Indonesia emas, masuk ke 5 besar ekonomi dunia, dan ini semua akan terbantukan dengan enabler-nya, yaitu adalah ekonomi digital, sehingga kita bisa menjawab tantangan persaingan global. Saya ucapkan terima kasih. Jam 9.43 masih pada melek. Saya tutup. Oh, saya ingin mengingatkan. Teman-teman, kita masih di tengah pandemi. Saya memiliki tugas untuk mengingatkan kita, satu, jangan mudik. Kedua, tetap lakukan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Saya sama Brother Helmi ini penyintas COVID. Kita sangat mengerti bagaimana kita berjuang melawan COVID. Jadi jika kita ingin bangkit, kita harus menang melawan COVID. Kita jangan sampai terjepit. Insya Allah kita lewati masa sulit. And together we can do it. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke Jogja, mampir ke Malioboro. Cakep. Malamnya jangan lupa ke warung kopi. Cakep. Sukses Anda telah mengikuti FGD Ina Mikro. Cakep. Insya Allah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia pulih kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.